ada dua, kalau di dalam pemrograman web itu ada dua jenis validasi, ya. Jadi validasi dari sisi klien dan validasi dari sisi server, ya. Validasi dari sisi klien dan validasi dari sisi server. Nah, dari sisi klien yaitu tadi semua masukan data yang masih belum disubmit, ya, pada saat mengisi itu adalah validasi yang dari sisi klien, ya, biasanya di browser, ya. Yang tadi pengisian segala macam kemungkinan kesalahan tadi itu dari sisi klien. Sedangkan kalau dari sisi server itu adalah validasi setelah data diterima oleh server, ya. Pengecekan validasi data dilakukan oleh program di sisi server. Berarti setelah data itu submit, tersimpan ke dalam database, simpan server, baru di sana dibuat validasi. Nah, ini yang tingkat level yang tinggi, yang susah itu yang dari sisi server, ya. Sebenarnya yang paling mudah itu kita membuat validasinya dari sisi klien, ya, dari sisi klien. Jadi datanya yang masuk itu sudah nggak perlu proses lagi, ya. Karena bisa saja kalau dari sisi server misalkan begitu data sudah masuk langsung di-trigger bahwa semua yang diinputkan untuk nama dibuat menjadi huruf kapital misalkan, ya, dan sebagainya. Itu untuk validasi, ya. Nah, jadi di sini ada contoh, ya, dibuatkan sebuah contoh form yang isinya memvalidasi beberapa sifat inputan yang umum, ya, beberapa sifat inputan yang umum. Nah, di sini sudah diringkas menjadi beberapa jenis validasi. Cek data fill. Ini juga yang sering terjadi, ya. Data fill ini sebelum melakukan jenis validasi isian form lainnya, ya, baik format nama, format email, ya, format website. Sekarang kan sering alamat website Anda misalnya. Kecuali bila kita memberikan form input untuk dikosongkan. Nah, di sini maksudnya apakah sudah terisi apa belum, cek fill-nya, ya, cek fill-nya. Jadi di sini jika terjadi submit, langkah selanjutnya ambil data fill dari form tersebut. Jika dari fill kosong, tampilkan pesan error. Nah, jadi untuk memvalidasinya itu kita menggunakan empty, ya, menggunakan empty. Ini untuk mengecek apakah ada isian yang kosong. Nah, jadi kita menggunakan empty. Nah, logik yang dipakai adalah if, ya. Jadi sebenarnya kalau kita memvalidasi itu pasti menggunakan if. Jika jenis kelamin diisi selain laki-laki perempuan maka tampilkan pesan. Jika nama diisi selain huruf maka apa? Jika itu pemeriksaan itu bisa. Ya, bagian checking, bagian validasi itu kan jika semua, bukan? Kamu mengisi surat lamaran, mengumpulkan surat lamaran. Ada masuk dulu ke bagian validasi. Validasi itu kan jika yang dipikirin. Jika KTP keterangan, jika data belum ada, tidak boleh. Jika jurusannya tidak sesuai, wah, ini validasi jika semua yang dilakukannya. Nah, jadi di sini untuk mengecek apakah sebuah fill itu ada isinya atau tidak, itu dengan menggunakan empty, ya. If empty, ya, dari metode post nama fill, ya, nama fillnya apa, itu dari metode post, maka tulis pesan bahwa fill tersebut harus diisi. Kalau di Google Form kan enak, sudah ada tombolnya, tinggal required-nya dijadikan true. Atau sebenarnya di form PHP juga sudah punya. Sebenarnya tidak perlu ini lagi, if empty ini lagi, kan. Kalau memang menggunakan form, nah tapi ini dari sisi pada saat data sudah di submit, ya. Jadi pengecekannya bukan sebelum submit. Kalau yang required itu dia datanya tampil setelah di submit. Nih, jadi kita bisa menggunakan empty, ya, empty.
Jadi kita bisa menulis pesannya. Di sini if empty-nya mana nih penggunaan empty-nya? Nah, ini. If empty post comment. Ya. Jika kosong artinya komen tidak diisi, maka di sini komen dikosongkan. Nah, ini berarti tidak masalah gitu ya. Berarti di sini tidak masalah. Tetapi kalau tidak kosong, berarti tes inputnya dijalankan sesuai komen yang ada. Ini juga ini if empty gender. Nah, maka akan muncul pesan gender is required. Isian gender diperlukan, nggak boleh kosong. Kamu harus jelas kamu ini apa gitu kan. Pas ngisi gender kamu tidak ngisi karena kamu dewek ragu-ragu. Nah, nggak boleh. Jadi yang ngisi data harus jelas orangnya gitu kan, harus jelas gendernya. Nah, ini salah satu untuk mengecek ya. Untuk mengecek apakah sudah diisi atau belum. Ya. Itu menggunakan if empty. Nah, ini tadi validasi input nama. Ya. Tadi yang Bapak bilang bahwa penginputan nama itu yo enggak mungkin salah lah Pak, nama masuk nama di uang ditanya nama. Nah, ini masalahnya uang yang masing-masing gitu kan. Uang yang asa-asa. Uang yang cuma nak ngirim sampah ke web kita, ke server kita. Ada saja kan? Mungkin bukan uang, mungkin spam. Ya kan? Kalau spam itu kan dia acak. Nah, namanya ngacak-ngacak. Nah, ini salah satu fungsi untuk memvalidasinya. Jadi biasanya untuk nama itu hanya boleh huruf abjad A sampai huruf abjad, huruf besar, huruf kecil gitu kan. Spasi paling boleh, ya. Terus mungkin juga sebenarnya ada titik juga boleh. Nah, ini salah satu metodenya menggunakan fungsi break match, ya. Break match. Jadi di sini if not break match, jika tidak sesuai dari himpunan data tersebut, gitu ya. A besar sampai Z kecil, A kecil, Z kecil, A besar, Z besar. Itu adalah himpunan-himpunan karakter-karakter yang bisa diterima. If not artinya jika selain itu. Ya. If not A sampai Z. Berarti dia mengartikan huruf lain. Kemungkinan mungkin angka dia masukinnya. 1, 2, 3, 0 gitu kan. Kayak tadi nama 2500. Ya. Nama 1000 kan rasanya ada tidak kamu menemukan nama di dunia ini yang pakai angka? Namanya yang cuma angka, bukannya misalkan Pangeran Charles 1, Charles 2 ada kali ya, atau apa? Nah, tapi kalau namanya cuma angka ada tidak? Pernah tidak dengar gitu namanya cuma angka Kalaupun angka biasanya terus dengan huruf gitu kan. Namanya apa namanya? Namanya 90. Namanya 90. Gak taunya dia tuh lahir di tahun 90. 90 namanya, tapi pakai huruf gitu kan. Kan belum ada. Saya belum pernah menemukan di dunia ini yang namanya pakai angko tok gitu ya, angko tok. Jadi ini salah satu teknik untuk memvalidasi ya. Untuk memvalidasi. Jadi selain huruf tersebut, selain himpunan huruf tersebut, maka nanti akan ada pesan hanya huruf dan spasi yang diizinkan gitu ya. Ya ini itu tadi penting, jangan sampai jadi data yang pada akhirnya jadi sampah saja. Nah, di sini kalau di codingnya kita lihat di codingnya untuk menginputkan nama tes input mana nama. Nah, ini name. Nah, ini kalau request method post ini artinya dia pada saat dia sudah disubmit. Nah, di sini dia setelah mendapatkan variabel name-nya, name adalah
Nah, post dari name berarti sudah ada isinya. Maka dia akan periksa apakah namanya, variabel namanya itu merupakan karakternya merupakan karakter dari yang ada di sini. Ya. Ini himpunan alfabet ya, bukan alfanumerik, jadi alfabet, jadi A sampai Z saja yang dia bisa terima. Maka kalau selain itu, maka nanti muncul only letter and white space allowed. Ya, hanya boleh dimasukkan huruf dan spasi saja. Nah, berarti kalau pakai gelar ini nggak bisa, ini masih ada kekurangannya ya. Kalau kamu kan nanti Agus Kuncoro, S.com. Nah, ini berarti kamu nanti perlu menambahkan, boleh ada koma, boleh ada titik. Gitu ya. Komanya biasanya untuk gelar. Ya. Tapi itu nanti menjadi rancu juga. Ada kemungkinan nanti Suyanto, Jarosito. Komanya itu satu nama, tapi ada komanya. Kan maksud programmer komanya itu untuk gelar. Tapi orang masukin nanti koma berarti bisa masuk. Budi Dharma, Budi koma Dharma bisa masuk. Makanya aku jadi Budi koma Dharma. Bukannya lagi nulis dapat pustaka gitu kan. Dalam pustaka dibalik. Ya, Suyanto Jarosito, Suyanto, koma gitu kan. Nah, maka tekniknya bagaimana? Nah, makanya kalau mungkin kamu pernah perhatikan isi nama itu, ya, nama dan gelar orang biasanya dipisah. Gelar depan Anda, nama Anda, gelar belakang Anda. Nah, biar tidak salah. Nah, pas nanti pada saat output, kita tinggal merangkai. Fill gelar depan, kita nambahin CJW dari programmer, pakai penggabungan titik, nama, buat koma, gelar belakang. Nah, itu tekniknya, biar kita enggak pusing. Jadi dipisahkan antara nama dengan gelar. Ya. Jadi kalau nemuin gelar depan, gelar belakang, nama, kalau namanya kan tidak boleh ada gelarnya, karena gelarnya ditanyakan sendiri gitu. Ya. Nah, itu untuk validasi juga. Ya, untuk validasi memastikan datanya benar dan datanya bisa seragam. Ya. Itu kita dengan menggunakan break match, ya. Dengan menggunakan break match kita bisa memvalidasi isian karakter. Nah, berikutnya ada validasi email. Nah, ini penting juga validasi email. Terutama adalah format dalam penulisan email. Karena penulisan email ini kadang-kadang kalau orang awam juga bingung, email itu yang cak mana sih nulisnya? Yang pakai apa? Email itu apakah yang www.com apa yang mana gitu kan? Nah, maka perlu divalidasi juga kalau kita menuliskan email, minta inputan data, minta email. Juga jangan sampai email yang dimasukkan salah sehingga kita tidak bisa memberikan feedback ke email tersebut dengan benar. Ya, terutama misalkan di e-commerce. Kamu kan setelah belanja atau komen-komen itu kan setelah belanja kan kamu diminta komen kan. Nah, nanti dari komen itu biasanya kita kan punya di feedback lagi oleh si yang punya web. Ya, biasanya berdasarkan email. Nah, maka ini validasi email diperlukan. Nah, untuk validasi email di sini ada filter validate email. Ya. Jadi di sini ada format emailnya. Format emailnya sudah benar atau belum. Nah, bagaimana di dalam validate emailnya? Mana email? Nah, ini. Jadi pertama, ini pengecekannya berlapis-lapis ya validasinya ya. Pertama, kosong. Jika kosong, maka diberitahu bahwa emailnya kosong. Jika tidak kosong, baru dicek benar apa tidaknya gitu kan.
Jadi ini udah 2 lapis ini validasinya. Pertama, jika kosong maka tidak akan ada pemberitahuan juga. Nah, kalau sudah isi maka dicek isinya, sudah benar belum format kita menulis emailnya. Ya, filter validate email ini ada fungsinya, rasanya ada fungsi validate emailnya. Oh, berarti langsung ya, pakai validate filter validate email. Nah, jadi ini sangat penting ya. Karena itu tadi berbagai macam informasi nanti akan diberikan sebagai feedback. Kalau emailnya salah, nggak akan diterima. Makanya sering pastikan Anda menuliskan email dengan benar biasanya. Minimal himbauan itu kan. Setelah dituliskan, ya programmer harus mengecek secara coding. Ya, jadi menggunakan filter variabel. Ya, filter variabel. If not filter variabel, emailnya ini adalah email yang dimasukkan. Nah, dengan filter validate email, maka nanti ditulis di sini pesannya adalah invalid email format. Nah. Oke, itu mengenai email. Nah, yang berikutnya validasi website, alamat website. Oke, kita lanjut ke validasi website, ya. Nah, ini kalau untuk pengecekan huruf, ya, karakter, maka ini menggunakan pragmat kayak nama tadi ya, nama yang tidak boleh menggunakan huruf angka gitu ya, nama yang hanya boleh, kalau ini hanya boleh. Di sini ada titik 2 HTTPS, boleh selanjutnya ya, atau FTP ya. Atau backslash ini kan yang boleh kan backslash. Atau www backslash titik. Nah, ini untuk memvalidasi alamat sebuah website. Nah, lumayan panjang ya, karena kemungkinannya banyak. Dia juga bisa angka gitu kan, website itu kan bisa angka kan, bisa angka website itu, kayak kamu kan ada e-learning 2 titik binadarma.ac.id gitu kan. Nah, ini kita untuk memastikan bahwa penulisan websitenya itu sudah dalam format yang benar. Jadi ini minimal formatnya ya, belum lagi nanti ngecek benar enggak website itu ada. Kayak email tadi juga, email mungkin kita bisa aja buat email suyanto.jarwoswito@yahoo.com misalkan. Secara format benar, tapi emailnya ada atau tidak, nah itu tidak sampai situ ya. Di sini yang dilakukan validasi adalah format penulisannya, ya. Karena penulisan format email, penulisan format website itu kan sudah baku, jangan sampai salah, ya. Jadi sama di sini menggunakan pragmat, ya. Nah, ini validasi-validasi yang sering atau secara umum diperlukan dalam proses inputan data. Nah, ini contohnya ini tadi kalau dijalankan programnya ini. Nah, ini dari coding tadi. Nah, ini di sini sudah ada keterangan bahwa kalau tanda bintang artinya tidak boleh kosong gitu kan. Kalau kita misalkan di sini misalkan tadi saya ngisinya dengan 1 2 3 namanya. Ya kan? Atau namanya misalkan 1500. Emailnya misalkan saya buat kayak gini, suyanto.tensi.org. Nah, kadang-kadang kan email itu yang pakai dot itu ya. Iya. Nah, sudah dia bikinnya suyanto.tensi.org. Padahal yang namanya email itu kan pasti ada @-nya kan, kalau kita udah paham. Kalau orang awam kan enggak tahu.
Alamat email tuh yang cak mano. Belum lagi alamat email ditulisnya alamat rumah. Makanya orang buatnya langsung email, bukan alamat email. Website misalkan saya tulis saja seperti ini, binadarma.ac.id. Nah, ya. Nah, seperti ini kemudian kalau kita submit, nah, maka akan ada pesan-pesannya tadi. Nah, ini validasinya dan informasinya. Jadi validasi itu harus juga memberi informasi. Jangan memvalidasi tanpa ada informasi. Bingung nanti usernya. Ini ngapa sih tulisan aku salah terus, nggak diterima terus, gitu kan? Jadi harus dikasih keterangan. Ya, di sini keterangannya only letter and white space allowed. Artinya hanya huruf dan spasi yang diterima. Ya, sebagai masukannya. Sudahlah bingung, kosongin lah namanya misalkan. Submit. Nah, name is required. Artinya nama itu dibutuhkan untuk diisi. Ya. Ini pesannya. Jadi misalkan diisi Suyanto. Nah, ini ada keterangannya invalid email format. Karena ini tidak ada apa ini? Tidak ada @-nya. Harusnya kan Suyanto @tensi.org gitu kan. Begitu seperti ini saya submit. Nah, sudah benar, dua ini sudah benar. Sini sudah benar data yang masuk. Nah, tapi di sini Binadarma ID sudah ada keterangannya invalid URL. Ya, websitenya, alamat websitenya invalid, tidak sesuai, tidak valid, tidak benar. Kurang apa ini? Kurang apa ini alamat websitenya? Kok tidak benar? Binadarma.ac.id benar kan? Kurang apa? Formatnya ini ya, yang dibutuhkan cuma formatnya. Ada format yang salah, ada yang kurang nggak format penulisan website? Nah, www-nya. Ya, www. Kalau kita submit, nah baru benar www. Jadi tidak ada pesan error lagi. Pak, biasanya ada HTTPS juga. HTTP. Kalau yang HTTP, cak mana nulisnya? Kalau HTTP terus di sini benar enggak? HTTP:2 cak mana? / biasanya itu kan? www, ya itu enggak kira-kira? Format website cak mana? Hah? Nah, kalau kayak gini kita submit, kita lihat benar enggak hasilnya? Nah, benar juga. Ya, HTTP www boleh juga. Kalau www-nya ada AT, boleh enggak? Formatnya submit boleh juga. Ya, biasanya kalau ada www dia merupakan domain utamanya. Tapi kalau di sini HTTP ini berarti dia bisa menjadi subdomain. Nah, ini kalau HTTPS gitu ya, tidak perlu ada www, bisa saja kayak ini. Nah, kalau ini ada www-nya juga, ya. Nah, ini macam-macam format penulisan website, ya. Bisa ada HTTP www, atau kalau kayak Binadarma atau kayak gini, ini cuman tidak ada www-nya. Nah, makanya di situ di dalam proses validasinya juga sudah tercover di situ. Ada bisa pakai www, bahkan HTTPS juga sudah, ini bisa. Ini dia dianggap sudah valid datanya. Nah, tapi di sini gender juga belum diisi, gitu kan? Nah, ini biasanya ini adalah tadi yang saya bilang biar tidak salah. Jadi cuma ada dua pilihan. Siapapun yang ngisi, dia akan ngisi dua pilihan itu, ya. Jadi akan seragam female sama male. Nah, ini kan macam-macam. Ada yang ngisi male, ada yang ngisi pria, ada laki-laki, ada lanang, ada jaler. Banyak sekali jadinya. Pas ditampilin di grafik, ngapa jelas kelaminnya ada 10 iko, 10 macam. Ya. Kalau di Google Form langsung kelihatan ini macam isiannya.
Nah, ini adalah untuk memvalidasi biar orang tidak salah memilih. Minimal mungkin walaupun salah, mungkin salah. Ada yang bingung, dia kurang familiar dengan bahasa Inggris. Kalau yang cowok ini apa sih? Female apa male? Misalkan ada yang bingung. Oh, kayaknya yang cowok ini female lah. Sudahlah. Karena di sini ada female-nya. Ada P-nya female. Nah, P-nya caknya pria. Ada kayak gitu. Yang belum, yang masih agak dengan bahasa Inggris, bingung yang mana ya? Male yang female nih yang mana lah? Nah, minimal dia salah ngisinya tuh salah milih. Tapi secara data di database nggak ada yang sudah valid, sudah benar gitu ya. Secara statistik sudah seragam datanya. Nah, minimal seperti itu. Kalau ini boleh kosong tadi kan, karena ada keterangan jika kosong boleh. Di sini tadi untuk komen, mana komen? Nah ini, komen if empty comment, nah tidak masalah, ya sudah komennya dikosongkan. Boleh, artinya tidak required. Tidak harus komennya kan, kalau yang namanya komen itu kan opsional. Boleh komen, boleh tidak, gitu kan. Nih ya, jadi ini beberapa contoh untuk kita melakukan validasi. Kalau di ini gabungan Suyanto 1000. Nah, masih di bahwa datanya tidak valid. Nah, ini tergantung nanti bagaimana proses validasinya. Kalau kamu menganut aliran nama boleh ada angko, ya silahkan. Tapi yang namanya kita membuat program adalah program secara umum, ya sesuai klien yang membutuhkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk bekal kamu nanti di dalam setiap membuat program, setiap membuat aplikasi ataupun sistem itu butuh yang namanya validasi. Ya, kita membuat program itu jangan cuma program yang jalan-jalan baik, tapi harus dengan validasi. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini sebagai tambahan bekal nanti kamu dalam buat program tentang validasi.